Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Lintang Gumanti dengan NIM 20190310113 dari kelas 2A Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Paletehan. Di sini saya akan membawakan satuan acara penyuluhan dengan topik pembuangan sampah. Subtema yang saya ambil yaitu pembuangan sampah. Sasaran yang saya tuju yaitu anggota keluarga Bapak Edi, terutama adik, yang bertempat di Pondok Cilegon Indah, Blok B28 nomor 14, Cilegon, Banten. Waktu kegiatan pukul 10.00 sampai dengan 10.15. Metode yang saya gunakan yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Media yang saya gunakan yaitu laptop, tempat sampah, kursi, dan poster. Dan untuk pemateri yaitu saya sendiri. Seperti yang kita semua ketahui, sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi. Bahkan dapat mempunyai nilai yang negatif karena dalam penanganannya, baik untuk membuang atau membersihkannya, memerlukan biaya yang cukup besar. Selain itu, karakteristik dari sampah adalah bau. Sampah juga dapat menimbulkan penyakit seperti diare. Dan di dalam satuan acara penyuluhan ini akan dibahas tentang pengertian sampah, jenis sampah, sumber sampah, dampak sampah terhadap lingkungan dan manusia, cara pembuangan sampah yang benar, dan manfaat perilaku membuang sampah yang benar. Tujuan umum: peserta penyuluhan diharapkan mampu mengenali apa itu sampah, jenis sampah, sumber sampah, dampak sampah terhadap lingkungan dan manusia, cara pembuangan sampah yang benar, dan manfaat perilaku membuang sampah pada tempatnya untuk di kehidupan sehari-hari. Tujuan khusus: setelah mengikuti penyuluhan tentang pembuangan sampah ini, diharapkan keluarga Bapak Edi, terutama adik, mampu menjelaskan pengertian pembuangan sampah, mengetahui jenis sampah dan sumber sampah, menyebutkan dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan, dan cara membuang sampah yang benar, serta menyebutkan manfaat perilaku membuang sampah yang benar. Susunan acara penyuluhan. Tahap pertama ada pendahuluan, yaitu memperkenalkan diri. Tahap kedua ada penjelasan materi, yaitu materi penyuluhan tentang pengertian pembuangan sampah, jenis sampah, sumber sampah, dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan, cara pembuangan sampah yang benar, dan manfaat perilaku membuang sampah yang benar. Tahap ketiga ada evaluasi, yaitu tanya jawab dan diskusi. Dan yang terakhir penutup. Berikutnya adalah video penyuluhan kepada anggota keluarga Bapak Edi, terutama adik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih ya, kakak punya jargon. Kalau kakak bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi ya. Oke, dicoba ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yeay, semangat banget nih. Apa kabar kalian? Baik. Semoga kita sehat terus dalam lindungan Allah ya. Amin. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu. Nama kakak Anissa Lintang Gumanti dari Universitas Paletehan. Oke, di sini kakak bakal ngasih materi tentang pembuangan sampah. Oh iya, kakak mau nanya nih, siapa di sini yang masih suka buang sampah sembarangan? Saya. Nah, terus siapa di sini yang suka
buang sampah di bawah kasur? Coba nih. Ini tuh ngaku ya. Di sini kakak bakal ngasih materi tentang pembuangan sampah. Ada tata sampahnya di mana? Di mana? Situ. Di sini. Oke, yang pertama, di sini kakak akan menjelaskan tentang pengertian pembuangan sampah. Terus ada jenis sampah, ada sumber sampah, ada dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan, ada cara pembuangan sampah yang baik dan benar, dan yang terakhir ada manfaat perilaku membuang sampah yang benar. Pembuangan sampah adalah benda yang sudah tidak terpakai lagi, berasal dari rumah-rumah maupun sisa-sisa proses industri. Nah, di sini ada jenis-jenis sampah nih. Yang pertama itu ada sampah organik dan sampah yang kedua sampah anorganik. Nih, sampah organik itu sampah yang basah. Contohnya tuh kayak kulit pisang nih. Ini kan basah tuh. Terus ada sisa bekas makanan, itu termasuk sampah organik. Sedangkan sampah anorganik itu sampah yang kering. Kayak contohnya tuh kayak plastik gini nih, kayak kertas. Nah, di sini coba ada yang tahu nggak contoh sampah yang lain selain yang tadi kakak sebutkan? Apa aja? Sampah organik daun. Sampah organik daun. Terus Adam tahu nggak? Botol. Iya. Emma tahu nggak? Cat. Gitar. Oke, selanjutnya sumber sampah. Sumber sampah itu ada berbagai macam, yaitu dari sampah pemukiman, perdagangan dan perkantoran, sampah rumah sakit, sampah pertanian dan perkebunan, sampah bangunan dan gedung. Dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan. Dampaknya tuh ada terhadap kesehatan dan terhadap lingkungan. Terhadap kesehatan itu pengelolaan sampah yang tidak memadai atau pembuangan sampah sembarangan dan tidak terkontrol dapat menimbulkan penyakit. Contohnya kayak diare, tipes, DBD. Terus terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan itu cairan yang dilepaskan sampah ke saluran air sehingga mencemari sumber air. Cara pembuangan sampah yang baik dan benar. Yang pertama itu memisahkan antara sampah yang bisa didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang. Nah, itu maksudnya kayak bisa didaur ulang lagi, kayak bisa dimanfaatkan lagi. Nah, contohnya tuh kayak tas dari bekas bungkus kopi, terus apa lagi ya? Mobilan dari botol bekas kan bisa tuh dijadiin itu. Terus nih lanjut ya. Yang kedua, memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, memberikan sampah yang masih bernilai secara cuma-cuma atau gratis pada tukang beling atau tukang loak. Kayak misalnya tuh kayak kardus, terus bekas botol gitu, biasanya kan bisa tuh dipakai buat dijualin lagi ke tukang rongsokan. Yang kelima, sampah basah atau sampah organik bisa dijadikan pupuk tuh. Nah, materi yang terakhir, manfaat perilaku membuang sampah yang benar. Yang pertama itu ada mencegah terjadinya penyakit seperti tadi diare, DBD, tipes. Terus yang kedua, menjaga nilai estetika lingkungan. Yang ketiga, sampah-sampah yang dimanfaatkan kembali dapat menghemat pengeluaran seperti kaleng bekas yang dimanfaatkan sebagai pot bunga sehingga tidak diperlukan lagi uang untuk membeli pot bunga. Dah, selesai tuh. Nah, kakak mau nanya nih, di sini siapa yang bisa jelasin ulang perbedaan sampah organik dan anorganik?
Ntar yang bisa jawab dapat hadiah. Aku. Apa? Kalau sampah organik sampah basah, kalau sampah anorganik itu sampah kering. Ih, benar. Nih. Kasih. Iya. Kayaknya Adam udah bete nih. Ya udah, diakhirin aja ya. Selesai nih materi hari ini. Makasih banyak ya. Dadah. Sekian dari kami, sekian dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan penyuluhan tentang pembuangan sampah, yaitu pertama, anggota keluarga Bapak Edi, terutama adik, mampu mengulangi penjelasan yang telah disampaikan oleh mahasiswa. Kedua, anggota keluarga Bapak Edi, terutama adik, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan mahasiswa. Dan yang terakhir, penilaian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.